Bab 201. Apakah Anda tahu untuk siapa tamparan ini? Melihat Melly Chavez muncul di pintu, jas hitam Algojo tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke samping, mendesak Levi Louis untuk mengeksekusi. Jas hitam ini sangat jelas bahwa Melly Chavez adalah istri ketiga Levi Louis karena dia 20 tahun lebih muda dari Levi Louis. Levi Louis selalu menyayangi istri kecil ini. Dan Melly Chavez selalu sangat memperhatikan Gavin Blind. Peran Gavin Blind di pelana dan kuda Melly Chavez adalah tanggung jawab Gavin Blind. Jas hitam ini sangat jelas. Sejak ipar perempuan tiba setelah mendengar berita itu, 100% pasti akan melindungi Gavin Blind. Apa yang terjadi? Mengapa kamu ingin memukul Gavin Blind begitu keras? Melly Chavez melihat telapak tangan berdarah Gavin Blind, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melangkah maju dan menamparkan jas hitam itu masih memegang palu, tidak tahu apakah akan melanjutkan eksekusi atau tidak, pukul dia jauh-jauh. Dia menerima tamparan keras di wajahnya, dan setelan hitam yang mengeksekusi tidak berani berbicara kembali. Dia dengan cepat menutupi pipinya yang panas, dan dengan setelan hitam lainnya, dia mundur dengan cemberut dan berdiri dengan kepala tertunduk. Mereka semua tahu betul bahwa mereka lebih suka menyinggung Tuan Levi daripada menyinggung Melly Chavez. Melly Chavez mudah curiga dan cemburu. Jika dia menyinggungnya sedikit, dia pasti akan menyebabkan balas dendam tanpa akhir. Bahkan bos mereka, Levi Louis, hanya akan mengatakan hal-hal baik kepada Melly Chavez dengan suara rendah, bukan karena benar dan salahnya tidak berani angkat wajahnya dengan Melly Chavez. Singkatnya, Levi Louis mencintai dan takut pada Melly Chavez pada saat yang sama. Dengan istri seperti ini, dia adalah pahlawan di arena yang bertemu musuh bebuyutan dalam hidupnya. Tetapi meskipun Levi Louis peduli dengan Melly Chavez tidak pernah peduli padanya, dan bahkan baru-baru ini, dia telah menuntut cerai dari Levi Louis. Melihat Melly Chavez tiba-tiba menerobos masuk, Levi Louis secara naluriah sedikit malu. Sebelum dia meremas wajahnya yang tersenyum, sebelum dia bisa berbicara, Melly Chavez sudah memarahi kepalanya dengan cara terselubung pergi. Dia berguling, dan mundur sejauh ini, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Gavin Blind, apa yang terjadi? Mengapa Levi Louis memukulmu dengan kejam? Katakan padaku, aku memutuskan untukmu. Melly Chavez mengangkat Gavin Blind, yang lumpuh di tanah, dan melihat telapak tangannya dengan hati hati. Dia mengerutkan kening, keduanya sangat sedih dan penuh kasih. Kakak ipar, kamu akhirnya di sini. Gavin Blind berteriak, Tuan Levi harus mematahkan tangan saya, hanya karena saya memukul wanita yang datang untuk pinjaman. Gavin Blind menangis dan memberitahu Chen Melly Chavez secara bertahap memahami alasannya. Dia memelototi Levi Louis dengan marah, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Kenzie yang duduk di sana. Kenzie juga menatapnya, melihat kulitnya yang putih dan wajahnya yang cantik. Dia jelas seorang wanita muda yang manja dan cantik, tetapi matanya cemberut, dan ada dominasi dan kejahatan yang tak terlukiskan, yang juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang akan membalas. Pada saat ini, ujung hidung Kenzie secara tidak sengaja mencium bahwa ada bau samar obat barat yang tidak bisa dicium oleh orang biasa, dan itu terpancar samar dari tubuh Melly Chavez. Kenzie sangat sensitif terhadap bau obat-obatan, dan dia sudah memahaminya dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Presiden wanita yang dipukuli Gavin Blind adalah istrimu? Melly Chavez bertanya, menatap tajam ke arah Kenzie. Kenzie berkata ringan, iya. Jadi, Anda datang untuk membuat masalah dan memerintahkan suami saya untuk menghancurkan tangan Gavin Blind? Nada suara Melly Chavez berubah dingin, masih menatapnya dengan kesal. Melihat bahwa dia berani menantang Kenzie, Levi Louis mengalami sakit kepala yang parah, jadi dia harus maju dan memohon, Melly, jangan membuat masalah. Beri aku wajah, Tuan Kenzie adalah seorang master, Anda jangan tidak sopan. Bah. Melly Chavez mendorong Levi Louis dengan keras dan memarahinya tanpa basa-basi. Dasar bajingan, penampilan kamu terlihat seperti pahlawan, tapi kamu lebih buruk daripada beruang yang paling tidak berguna.
Gavin Blaine baru saja memukuli istrinya. Kamu ingin membantu orang luar untuk membalas dan kamu ingin mematahkan tangan saudaramu sendiri. Pria macam apa kamu, Levi Louis? Levi Louis berkata dengan suara rendah. Melly, kamu harus masuk akal. Gavin Blaine bertindak ceroboh dan memukul seseorang tanpa alasan, kan? Wajah Melly Chavez membeku. Aku memaksanya untuk memukul jalang itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Gavin Blaine. Kamu agak datang padaku. Setelah mengatakan ini, ruangan itu sunyi senyap. Levi Louis ketakutan dan tidak percaya bahwa itu adalah perintah Melly Chavez bahwa hal semacam ini terjadi. Dia melirik Kenzie dengan canggung, sedikit cemas, bertanya-tanya apakah Kenzie akan melampiaskan amarahnya pada wanita yang dicintainya. Kenzie tidak ingin serius dengan seorang wanita yang mendominasi, tetapi setelah mendengarnya mengatakan bahwa Aurora Bliss dipukuli, itu sebenarnya karena dorongannya, dan perasaan jijik berangsur-angsur berkembang di hatinya. Nyonya Levi, saya ingin tahu di mana istri saya menyinggung Anda. Mengapa Anda memerintahkan Gavin Blaine untuk menamparnya? Kenzie bertanya dengan dingin. Faktanya, dia bingung. Aurora Bliss datang untuk membicarakan pinjaman, yang semuanya baik-baik saja sebelumnya, dan kedua belah pihak sudah membahas detail pinjaman di telepon. Tetapi ketika dia datang ke tempat kejadian, tak hanya menolak pinjaman, tapi Aurora Bliss dipukuli dengan santai. Semuanya membuat dia merasa sedikit aneh. Sekarang mendengarkan Melly Chavez mengatakan ini, tampaknya agak jelas bahwa masalahnya terletak pada Melly Chavez. HMPH, kenapa? Melly Chavez berkata dengan arogan, alasannya sangat sederhana, aku tidak tahan dengan penampilan rubah istrimu. Jam tangan yang mahal, berpura-pura menjadi presiden wanita, dia tampak sangat tinggi. Aku paling tidak suka jalang seperti ini dalam hidupku, dan aku pantas untuk mengalahkannya. Ketika dia mendengar ini, Kenzie diam-diam marah. Levi Louis di sebelahnya ketakutan, pikirannya berakhir, dan dia benar-benar menyinggung sampai mati. Dia berharap Tuan Kenzie pasti memiliki pikiran orang dewasa, dan tidak peduli dengan wanita seperti itu. Tidak tahu, lanjut Melly Chavez di sana, dia dengan wajah dingin, dia mencemooh Kenzie dan berkata, jangan berpikir bahwa suamiku menganggapmu serius, kamu berani menari di sini. Di mataku, istrimu adalah pelacur, dan kamu tikus, seperti bajingan yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Kenzie. Kenzie dapat melihat bahwa ini adalah wanita manja, membengkak hingga ekstrim, dan dia tidak tahu seberapa tinggi dan tebal langit. Dia tersenyum dingin, oke, kukatakan saja ini padamu, aku akan membuatmu membayar harganya. Apa jenismu, kamu ingin aku membayar harganya? Melly Chavez tampak jijik, dan berkata dengan jijik, apakah menurutmu Levi Louis akan membantu Anda? Bibi ingin melihat, siapa di antara kita yang akan membayar harganya. Dia melangkah maju, mengangkat tamparannya dengan arogan, dan ingin menamparnya dengan keras. Plak. Kenzie menamparnya secara langsung, menyebabkan dia berteriak dan jatuh ke tanah. Levi Louis tertegun sejenak, matanya melebar, dan dia merasa sangat tertekan. Yang lain juga tetap di tempat mereka, bingung. Kali ini pecah. Seolah ditusuk ke sarang lebah, Melly Chavez melompat dari tanah seperti wanita gila, menunjuk Kenzie dan berteriak, kamu berani memukulku? Aku pasti akan membunuh kamu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga istrimu dan seluruh keluargamu. Apakah kamu tahu untuk siapa tamparan ini? Kenzie memotongnya, masih dengan seringai di sudut mulutnya. Tamparan yang baru saja kamu terima atas nama suamimu Levi Louis, karena kamu berselingkuh di belakang punggungnya. Tiba-tiba mendengar ini, Levi Louis dan beberapa jas hitam di sekelilingnya semua tercengang, tidak mengerti mengapa Tuan Kenzie akan angkat bicara. Tidak ada pilihan, untuk mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal, tetapi sangat menghina. Namun, Melly Chavez dan Gavin Blaine, yang mengerang kesakitan, semua mengubah wajah mereka, dan menjadi gugup dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Bab 202. Bau kontrasepsi. Ada yang namanya selingkuh.
Perzinahan yang tak terkatakan antara Melly Chavez dan Gavin Blaine disebut selingkuh. Alasan mengapa Kenzie ingin mengungkap skandal Melly Chavez adalah meminjam tangan Levi Louis untuk membersihkan wanita jahat ini. Dengan karakter Kenzie, dia tidak ingin berurusan dengan wanita lemah seperti Melly Chavez sendiri. Terlebih lagi, Melly Chavez adalah wanita Levi Louis, jadi bahkan jika dia ingin memberi pelajaran pada Melly Chavez, Levi Louis harus melakukannya sendiri. Jadi sangat tepat menggunakan tangan Levi Louis untuk menghadapi Melly Chavez. Hanya saja rahasia perzinahan antara Melly Chavez dan Gavin Blaine tidak diketahui orang luar. Semua orang yang akrab dengan Melly Chavez, termasuk Levi Louis, belum mengetahui dan tidak akan percaya bahwa Melly Chavez selingkuh. Namun, Melly Chavez dan Gavin Blaine agak bersalah seperti pencuri. Mereka tidak terlalu mengerti bagaimana mungkin pemuda bernama Kenzie ini bisa mengatakannya secara langsung Melly Chavez selingkuh di belakang suaminya. Setelah hening sebentar, ekspresi Melly Chavez berubah, dan dia menunjuk Kenzie dengan getir, "Manusia yang tidak tahu malu, kamu berani memfitnahku? Dengan kamu dan aku hari ini, aku pasti akan membunuhmu." Melly Chavez mengertakkan giginya, dia membenci Kenzie sampai ke intinya. Saat berikutnya, Melly Chavez datang ke Levi Louis lagi dan berkata dengan penuh semangat, "Suamiku, tidakkah kamu ingin membelaku sekarang? Aku istrimu, wanita yang paling kamu cintai dalam hidupmu. Tapi bajingan ini tidak hanya memukuli wanita favoritmu, tetapi juga berani memfitnahku memberimu topi hijau, aib selingkuh. Jika kamu tidak membunuhnya, wajah apa yang akan kamu miliki di masa depan? Kamu terkenal. Levi Louis, kamu tidak boleh dihina seperti ini." Kata-kata Melly Chavez berbicara di hati Levi Louis. Ya, hal yang paling penting bagi orang bawah tanah adalah wajah, dan Kenzie tidak hanya memukuli istrinya di depannya, tetapi juga mengatakan bahwa istrinya selingkuh. Hal semacam ini melukai wajahnya. Jika bukan Kenzie yang mengatakan ini, tetapi orang lain, Levi Louis pasti sudah gila sejak lama, dan dia tidak akan pernah sopan. Tapi, siapa Kenzie? Tidak hanya dia seorang ahli medis, tetapi dia juga orang yang luar biasa. Bahkan jika dia meminjam 8 keberanian Levi Louis, dia tidak akan berani melawan Kenzie. Levi Louis berada dalam dilema, dia tidak berani menyinggung Kenzie, dan dia tidak ingin melawan keinginan Melly Chavez. Kenzie memahami keterikatan dalam hati Levi Louis dengan sangat baik, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Levi, tidak perlu malu. Saya kira Anda pasti berpikir bahwa ketika saya mengatakan bahwa Melly Chavez berselingkuh, saya hanya berbohong. Tapi saya akan menunjukkan bukti, saya akan meyakinkan Anda." Meskipun Kenzie mengatakan ini, Levi Louis masih tidak begitu percaya. Bukan hanya dia, tetapi beberapa setelan hitam di sekitarnya juga tidak percaya apa yang dikatakan Kenzie adalah fakta. Karena Melly Chavez arogan, tetapi dia biasanya memperhatikan citranya, kecuali sesekali meminta Gavin Blaine melakukan sesuatu untuknya, dia hampir tidak bergaul dengan pria lain, dan tidak ada skandal rendah terkait. Jika dikatakan bahwa Melly Chavez mudah curiga dan cemburu, dan dia kejam dan jahat kepada orang-orang, mereka akan mengakuinya, tetapi jika mereka mengatakan bahwa Melly Chavez berzina dengan pria lain, semua orang akan menganggapnya luar biasa. Melly Chavez melihat ekspresi semua orang, jelas mereka semua skeptis, dia tidak bisa menahan mendengus dingin, dan memasang wajah meremehkan. "Saya, Melly Chavez, sedang duduk tegak, bagaimana saya bisa membiarkan penjahat tak tahu malu seperti Anda memfitnah saya dengan santai? Saya ingin melihat bukti apa yang dapat Anda tunjukkan untuk membuktikan bahwa saya berselingkuh." Melly Chavez cukup percaya diri dan arogan, karena dia tahu betul bahwa pertemuannya dengan Gavin Blaine selalu sangat rahasia dan tidak akan pernah ketahuan. Namun, tiada gading tak retak, selama dia melakukan hal-hal buruk, selalu ada jejak. Bahkan jika Kenzie tidak melihat perzinahan mereka dengan matanya sendiri, dia masih bisa menghasilkan bukti untuk membuktikan perzinahan antara Melly Chavez dan Gavin Blaine. Karena Anda ingin bukti, ya, saya akan memberi Anda keyakinan. Kenzie duduk tegak di sofa dan berkata dengan tenang, "Tuan Levi, istri Anda Melly Chavez, minum pil kontrasepsi darurat hari ini, Anda tahu?" "Kontrasepsi darurat?" Levi Louis bingung, tidak tahu harus mulai dari mana.
jas hitam lainnya juga bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Tuan Kenzi di sini. Namun, setelah Melly Chavez mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia diam-diam sedikit panik. Kenzi benar. Pagi ini, Melly Chavez memang menelan pil kontrasepsi darurat. Karena dia menghabiskan 2 jam dengan Gavin Blaine tadi malam, dia tidak ingin memiliki perut besar dan memengaruhi sosok seksinya, jadi dia mengambil kontrasepsi darurat. Tuan Kenzi, bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda katakan? Levi Louis dengan ragu berkata, apa maksud Anda dengan ini? Sangat sederhana, artinya, Melly Chavez berzina di belakang Anda. Kata Kenzi dengan tenang, kamu juga tahu bahwa kamu sedang minum obat baru-baru ini, kamu tidak bisa minum alkohol, dan kamu tidak bisa mendekati wanita, jadi kamu tidak boleh berhubungan seks dengan Melly Chavez. Ya, kamu benar, aku telah mencoba yang terbaik untuk menahan diri selama periode waktu ini. Tidak berbagi kamar dengannya. Kata Levi Louis cepat. Kalau begitu, mengapa istri Anda, Nona Melly Chavez, perlu menggunakan kontrasepsi darurat? Kenzi bertanya secara retoris. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari, dan berdasarkan kesimpulan ini, perzinahan Melly Chavez, mereka khawatir itu benar. Melly Chavez menunjuk ke arahnya dan mengutuk dengan marah darah. Bagaimana kamu tahu jika aku minum obat itu? Kamu berbohong, kamu memfitnah dengan jahat. Levi Louis tercengang, ya, apa sebenarnya istriku ingin melakukan untuk menggunakan kontrasepsi darurat? Tuan Kenzi tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa begitu yakin? Mungkin banyak orang tidak tahu. Kenzi menjelaskan dengan acuh tak acuh, sebagian besar obat-obatan, setelah ditelan ke dalam tubuh manusia, akan samar-samar mengeluarkan bau asli obat-obatan dengan keringat, dan bau obat-obatan barat sangat kuat. Orang biasa tidak bisa menciumnya, dan bahkan jika mereka menciumnya, mereka tidak akan tahu apa-apa, tetapi saya tidak hanya bisa menciumnya, tetapi juga tahu betul obat jenis apa ini. Dan sekarang tubuh Melly Chavez samar-samar memancarkan bau kontrasepsi darurat. Selain itu, saya bisa mencium bau lain di tubuhnya, yang seharusnya digunakan oleh Gavin Blaine untuk menutupi bau badan. Bau semprotan tertentu, untuk beberapa orang, alasan yang tidak diketahui, tubuh Melly Chavez juga ternoda oleh bau semprotan ini. Kenzi berhenti sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Levi, Anda adalah orang yang cerdas. Tentang mengapa istrimu Melly Chavez terkontaminasi dengan bau semprotan obat yang digunakan oleh Gavin Blaine untuk menutupi bau badan, saya tidak perlu menjelaskan detail seperti itu. Levi Louis memandang Melly Chavez setelah mendengarkan ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap.